ini kan permasalahan perkotaan atau permasalahan urban kan ada di Lokwaru. Karena kan tadi seperti disampaikan Pak Wali, kita punya banyak kampus di sini, pendatang banyak dan lain sebagainya, sehingga permasalahan perkotaan banyak di sini. Maka mestinya dengan Musrenbang ini kita bisa melihat ada beberapa perbedaan usulan mestinya di beberapa kecamatan kan gitu. Harapan kita kan bisa menjawab semua permasalahan yang ada di masing-masing kecamatan. Saat ini di Lokwaru, jadi tadi ada 5 permasalahan yang saya sampaikan, yaitu berkenaan tentang konflik sosial, kemudian juga drainase, terus kemudian sampah lingkungan, kemudian ada lagi UMKM, itu ekonomi lokal ya. Terakhir saya lupa tadi satu lagi, tapi yang jelas 5 hal ini mestinya menjadi perhatian concern kita. Parkir dan traffic lalu lintas gitu. Nah ini mesti harus kita pikirkan banget gitu ya. Harus punya program-program dan kebijakan-kebijakan yang mengena di masing-masing kurikulum yang ada di atau kebutuhan dari masing-masing kecamatan itu sih. Harapannya nanti di Musrenbang kota, tingkat kota itu kemudian bisa dilihat, disesuaikan dengan memang kebutuhan dari masing-masing masyarakat, dan tiap kecamatan tuh nggak sama. Misalnya kayak kita membedakan misalnya Lokwaru dan kalau sama Klojen mungkin agak mirip ya, dengan Kedung Kandang misalnya, itu kan jauh berbeda. Mungkin secara infrastruktur di sini sudah lebih lengkap, tetapi mungkin maintenance-nya saja yang perlu ditekankan misalnya gitu, sehingga bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan masyarakat, bisa mengurangi juga efek-efek ikutan yang disebabkan oleh mungkin maintenance dari masing-masing lingkungan yang ada di sini. Gitu. Misalnya kayak banjir itu kan bisa dikurangi. Tidak harus solusinya melulu membuat line baru atau infrastruktur baru, tapi dengan kita maintenance yang sudah ada, saya kira itu bisa berdampak untuk permasalahan-permasalahan lingkungan yang ada di Kecamatan Lokwaru. Itu contoh gitu. Program Pak Wali dan Pak Wawali pastinya akan terus dimutakhirkan ya, artinya penyempurnaan. Kami bersama dengan DPRD kita sudah memberikan catatan-catatan supaya lebih spesifik lagi nanti RT berkelas itu bisa menjawab dan kemudian visible untuk diusung oleh para ketua-ketua RT gitu. Jadi betul-betul menjawab permasalahan yang ada dialami di skup terkecil di lingkungan masyarakat Kota Malang, sehingga kami sampaikan mestinya ada perbedaan kamus gitu ya, perbedaan kamus gitu, supaya supaya lebih terarah gitu. Jadi nggak hanya ya udahlah, daripada tadi Pak Wali sampaikan juga, daripada hilang 50 jutanya mendingan kita usul apa aja terserah. Nah ini kan berarti adalah sebuah fenomena yang harus kita arahkan gitu ya, harus kita arahkan supaya terkonsep lagi para ketua-ketua RT itu, sehingga nggak bingung ketika melihat menu makanan. Ibarat kata lihat menu makanan udah tahu nih mau makan apa gitu ya. Ada beberapa masukan, saya tidak bilang kekecewaan ya, masukan namanya kebijakan itu kan ada untuk dievaluasi, jadi masukan itu pasti ada, dan kita mendengarkan masukan-masukan itu sehingga nanti ke depannya kita bisa bersama-sama untuk lebih menyempurnakan lagi gitu. Kalau masukan ada banyak sih, kok kita nggak bisa ngusulin ini Bu, kok nggak bisa ngusulin ini gitu-gitu, ada lah, pasti ada. Jadi nggak perlu kamus menurut. Tetap kamus, cuman disesuaikan lagi gitu skupnya, karena kan terbatas anggarannya kan gitu loh, anggaran terbatas. Apakah mungkin misal ini contoh ya, diberikan persentase misalnya 70% pemberdayaan, sisanya adalah sarana prasarana atau infrastruktur misalnya. Ini kan kita belum cek lagi seperti apa pemetaannya, sehingga ketika masyarakat atau para ketua-ketua RT ini mengusulkan, mereka udah tahu rambu-rambunya itu saya berada di koridor mana gitu. Nah ini mungkin yang perlu diperjelas lagi, seperti itu sih. Ya kalau di Kota Malang sih ya mungkin untuk beberapa wilayah bisa jadi itu strategis ya, tapi kalau untuk di Kota Malang saya kira karena sudah perkotaan dan sudah cukup dinamis perkembangan masyarakat secara infrastrukturnya juga, saya kira itu akan bisa dilakukan, tapi berdasarkan pemetaan wilayah saja gitu sih, sesuai kebutuhan. Iya pastinya itu juga jadi masukan kita ya. Nanti kan kita ada perda reklame, itu kan mungkin bisa kita sesuaikan kembali. Kalau misalnya pemerintah udah punya, tinggal kita revisi aja. Oke? Yang menjadi sorotan kayak di Kalitangan kan kawasan wisata. JPU. Terus di JPU Iya. nanti seperti apa? Ya harus ada klasterisasi wilayah untuk pemasangan reklame. Itu aja sih. Ya, kalau di Kalitangan kan ada sebagian yang masuk ke taman. Nah ini dibawa dari Dewa sendiri apa nih? Iya makanya harus tegas aturannya, klasterisasinya harus tegas, zoningnya kayak misalnya contoh larangan-larangan, sama ketika misalnya kita lagi kampanye kan ada tuh beberapa larangan-larangan, ya udah itu harus pakem dong dan harus benar-benar dijalankan.
apakah Makasih dari ya. DPRD meminta kepada Satpol PP untuk menertibkan atau Oh iya gimana? iya, kita selalu sampaikan kok itu untuk Satpol PP bisa selalu menertibkan karena bagaimanapun itu bukan cuma perkara menertibkan sebenarnya tapi kan estetika dan lain sebagainya itu sih.